Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masa depan bangsa? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan atau sistem informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut Syakian merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Ini merupakan pengertian dari pengambilan keputusan. Apa saja langkah yang diambil dalam proses pengambilan keputusan? Ada 4 langkah yang bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan. Identifikasi tujuan dilakukan untuk mencari tahu berbagai macam hambatan, berbagai macam kendala, mengetahui berbagai macam tujuan akhir atau target yang diinginkan dari proses pengambilan keputusan. Tujuan ditetapkan agar organisasi mudah dalam melaksanakan kegiatannya. Tujuan merupakan target atau merupakan capaian yang diinginkan dalam suatu organisasi. Maka tujuan perlu diidentifikasi. Apakah tujuan dari perusahaan atau organisasi sudah tepat atau belum. Yang kedua adalah berkaitan dengan merumuskan masalah. Dari hasil identifikasi akan ditemukan berbagai macam permasalahan. Berbagai permasalahan yang ada harus dirumuskan menjadi skala prioritas atau ada prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu dari berbagai macam permasalahan hasil dari identifikasi. Sehingga perumusan masalah membuat langkah pengambilan keputusan menjadi lebih fokus, tidak menyebar kemana-mana, sehingga penyelesaian akan lebih tepat. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kemungkinan alternatif pemecahan masalah dengan berbagai macam pilihan. Strategi penyelesaian masalah telah ditemukan, berbagai macam cara telah didapatkan. Akan tetapi, manajemen perusahaan atau organisasi perlu mencari alternatif yang paling tepat dari berbagai macam pilihan yang terbaik, sehingga bisa dikatakan sebagai keputusan strategis. Yang keempat adalah melaksanakan dan memantau keputusan. Setelah keputusan dilakukan, maka perlu dilakukan pemantauan. Apakah keputusan yang diambil sudah tepat atau belum? Ketika keputusan yang diambil belum tepat, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan secara berkala. Evaluasi dapat dilakukan ketika terjadi ketidaksesuaian antara hasil keputusan dengan fakta yang terjadi, atau ada berbagai permasalahan yang muncul, permasalahan yang timbul akibat pengambilan keputusan yang baru. Decision Support System atau DSS merupakan sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan atau sistem komputer yang mampu mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga semi-struktur. Terdapat 4 karakteristik dari Decision Support System atau DSS. Yang pertama adalah membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Jadi di sini manajemen
bisa mengambil suatu keputusan atas bantuan dari DSS. Bantuan ini bisa berupa data yang dimiliki, data yang tersimpan, yang dikelola, yang dianalisa, yang berikutnya menjadi sebuah persepsi yang muncul. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Meskipun sistem telah menghasilkan suatu kesimpulan, meskipun sistem telah menghasilkan suatu persepsi, serta menghasilkan suatu keputusan, tetapi keputusan akhir tetap berada di pimpinan ataupun pemilik perusahaan. Jadi di sini sistem hanya digunakan sebagai sebuah alat, bukan penentu hasil keputusan. Yang ketiga, DSS memiliki karakteristik mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Artinya berbagai macam permasalahan dapat dikendalikan dengan cara menggunakan karakteristik dari DSS. Karena fungsi dari DSS adalah membantu pengambilan keputusan baik dari sisi manajemen ataupun dari luar manajemen. Beberapa persepsi yang bisa diambil atau beberapa persepsi yang bisa didapatkan dari proses sistem tersebut. Yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan yang andal. Jadi, karakteristik dari DSS dapat diandalkan sebagai sebuah sistem yang melekat pada saat pengambilan keputusan. Karena sistem ini terintegrasi dengan beberapa sistem yang lain atau terintegrasi dengan beberapa bidang yang lain. Sehingga dalam pengambilan keputusan didukung dengan data yang kuat, didukung dengan data yang lengkap. Langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam tahapan Decision Support System? Yang pertama adalah berkaitan dengan fase intelijensi. Fase intelijensi ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi dari berbagai macam persoalan, berbagai macam informasi yang didapatkan, terus digali, sehingga akan ditemukan fakta yang sebenarnya atau ditemukan permasalahan yang sebenarnya. Yang kedua adalah fase desain. Dari informasi yang diperoleh, didesain atau dilakukan beberapa penerapan, beberapa alasan awal, sehingga akan terbentuk sebuah alur informasi, terbentuk cara pemecahan yang tepat. Agar pemecahan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka fase berikutnya adalah melakukan fase pilihan, di mana fase pilihan itu berkaitan dengan keputusan yang akan diambil oleh manajemen atau oleh organisasi. Manajemen dan organisasi mengambil pilihan yang paling tepat dari beberapa strategi yang terbaik. Ada beberapa pilihan mencari yang terbaik agar tepat dan lebih efektif serta efisien. Fase yang keempat adalah fase implementasi atau fase penerapan, di mana fase ini akan melihat kesesuaian pengambilan keputusan dengan hasil yang diharapkan. Apabila dalam proses implementasi, pada fase implementasi, terdapat beberapa hambatan, terdapat beberapa permasalahan, maka perlu dilakukan perbaikan atau revisi. Apa saja komponen dalam Decision Support System? Yang pertama, ada data manajemen. Data manajemen berisi berbagai macam sumber informasi, berbagai macam informasi, baik saat ini, masa lalu, maupun dari berbagai sumber lainnya. Data ini mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dalam proses pengambilan keputusan sangat cepat dan bisa dipercaya karena data ini dikelola dengan baik. Ada beberapa kerahasiaan, ada beberapa privasi yang dijaga terkait dengan data manajemen. Yang kedua adalah model manajemen. Model manajemen akan sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Seorang manajer atau seorang pemimpin
memiliki gaya kepemimpinan yang mungkin tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Gaya kepemimpinan akan berpengaruh terhadap cara pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi yang dijalin antar bidang harus dilakukan secara baik atau tersusun secara baik. Komunikasi bukan hanya komunikasi satu arah, tetapi bisa dilakukan dengan cara komunikasi dua arah. Yang keempat berkaitan dengan pengetahuan manajemen. Sebuah organisasi atau pengelola organisasi harus memiliki keterampilan, harus memiliki pemahaman bagaimana mengelola sebuah organisasi, sehingga kemampuan manajemen dalam mengelola organisasi dapat dengan mudah melakukan proses atau melakukan analisa data yang dimiliki berkaitan dengan cara pengambilan keputusan. Apa saja kemampuan dari decision support system? Ada beberapa kemampuan yang dimiliki oleh decision support system. Yang pertama, bisa menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan. Di sini bisa bersifat semi-terstruktur ataupun tidak terstruktur. Yang kedua, menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Yang ketiga, mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan. Dari tahapan fase pengambilan keputusan, decision system mampu mensupport kegiatan tersebut. Yang keempat, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan dengan gaya atau dengan style yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh beberapa pimpinan yang tidak sama atau beberapa pimpinan yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Yang kelima, mampu beradaptasi sepanjang masa. Artinya apa? Bisa berubah-ubah atau bisa diterapkan pada kondisi yang berbeda-beda. Kapanpun digunakan masih bisa relevan. Yang keenam, kemampuan decision support system adalah meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan. Hal ini terkait dengan akurasi atau ketepatan, berkaitan dengan jangka waktu yang lebih singkat, serta berkaitan dengan kualitas pengambilan keputusan. Kualitas sangat penting. Akhirnya, keputusan yang diambil akan memberikan dampak yang positif atau memberikan hasil yang positif bagi manajemen ataupun bagi perusahaan. Yang ketujuh, berkaitan dengan pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan mengarah pada pembelajaran, yaitu mengarah pada kebutuhan baru. Sehingga kebutuhan yang baru akan perubahan perkembangan zaman, akan perubahan teknologi informasi bisa dapat diselesaikan dari pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah berkaitan dengan mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Artinya, sebuah keputusan yang diambil tidak memerlukan cara atau tidak memerlukan metode yang rumit. Akan menghasilkan cara yang termudah sehingga beberapa anggota organisasi atau semua anggota organisasi dapat melaksanakan keputusan tersebut. Terdapat 3 model decision support system. Yang pertama ada model matematik. Dengan cara menggunakan beberapa rumus matematik, bisa menghasilkan angka atau bisa menghasilkan hasil yang mempersepsikan suatu kesimpulan. Yang kedua ada database, berisi tentang berbagai macam informasi yang bisa diakses oleh pengambil keputusan. Informasi tersebut akan dianalisa dan juga dapat menunjang dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada perangkat lunak atau sebuah sistem yang bisa menjalankan hardware. Software dan hardware saling bersinambungan atau saling melengkapi atau bisa digunakan ketika keduanya itu ada. Ini adalah 3 model decision support system yang umum digunakan. Terdapat 2 cara penggunaan dari decision support system. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi masalah, dan yang kedua adalah untuk memecahkan masalah. Yang pertama berkaitan dengan mengidentifikasi masalah, dilakukan beberapa proses identifikasi mencari sumber permasalahan yang sebenarnya. Agar ketika sudah mengetahui permasalahan yang sebenarnya, keputusan yang diambil
bisa tepat. Identifikasi yang bias, identifikasi yang tidak tepat akan menghasilkan keputusan yang sulit untuk dilakukan atau sulit untuk melakukan pemecahan masalah. Yang kedua, berkaitan dengan memecahkan masalah, penggunaan decision support system adalah untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Dari beberapa strategi yang dimiliki atau dari beberapa strategi yang telah dibuat akan dipilih, akan ditentukan mana yang paling sesuai. Karena beberapa strategi yang telah dibuat belum tentu cocok, sehingga harus dilakukan adaptasi, dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini. Beberapa strategi yang dilakukan di masa lalu mungkin berhasil, tapi kalau sudah ada perubahan zaman, ada perkembangan teknologi, maka beberapa keputusan pun juga harus mengalami perubahan. Alhamdulillah, kita telah mempelajari sistem informasi sebagai penunjang pengambilan keputusan. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan dan dicatat sebagai amal yang baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.